Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Bapak Yusron JSPD, eh, yang kebetulan beliau adalah salah satu pengusaha kelapa yang ada di Punggul Kecil. Kemudian untuk melaksanakan tugas dan juga sekaligus UTS, saya sebagai mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama memiliki kewajiban untuk memiliki tugas untuk menginterview Pak Yusron sebagai pengusaha kelapa seperti itu. Baik Pak. Siap. Mungkin perkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Oh iya. Nama saya Yusron, alamat saya di Jalan Barat Haji Maksum, tepatnya di Desa Punggul Kecil, Kecamatan Suringkakap, Kabupaten Bogoraya. Mungkin itu saja dulu. Oke, siap Pak. Jadi untuk pertanyaannya seputar usaha atau bisnis kelapa yang di yang sedang Bapak lakukan sekarang. Kemudian untuk pertanyaan yang pertama itu tentang pengalaman dan latar belakang Bapak sebagai pengusaha kelapa, yaitu bagaimana awal mula kenapa kok Bapak bisa terjun ke dunia bisnis buah kelapa. Oh iya. Jadi awal mulanya itu kita itu hanya mengelola kelapa pribadi awal mulanya. Nah, karena melihat para pengusaha-pengusaha kelapa yang lain itu mengambil kelapanya tetangga dan dilihat banyak yang tertarik untuk dijual ke pengusaha-pengusaha tersebut, akhirnya mulai timbul pikiran, loh, gimana kalau seandainya saya ini juga sama dengan mereka, yaitu buat usaha kelapa. Jadi awal mulanya itu kami hanya dari kebun pribadi. Nah, kemudian kita jual ke distributor. Ternyata harganya jauh lebih mahal ketimbang pengusaha yang beli kelapanya milik petani. Nah, dari sanalah kami mulai berinisiatif membeli kelapa-kelapa milik keluarga terdekat. Alhamdulillah sedikit demi sedikit akhirnya sampai sekarang sudah per hari itu mencapai sampai 3.000 sampai 5.000 kelapa yang kami jual. Oke, baik. Jadi awalnya itu dari kebun pribadi. Iya, dari kebun pribadi. Jadi kelapanya ngambil dari kebun pribadi, kemudian step by step merambat ke keluarga. Iya, terdekat. kelapa milik keluarga. Iya. Kelapa milik keluarga terdekat. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak, apa yang menjadi motivasi utama Bapak untuk memulai usaha ini? Nah, motivasi pertama saya begini Yang pertama, kalau orang bisa, kenapa saya tidak bisa? Nah, sedangkan tujuannya sama, yaitu tujuan kelapanya itu di mana, mau dijual kemana, saya juga tahu tepatnya. Misalnya kan awalnya kelapa tetangga dibeli oleh pengusaha tadi, dijual ke distributor. Kami juga kelapa pribadi dijual sama ke distributor. Berarti kan sama-sama orang bisa, kenapa kita tidak bisa gitu. Jadi awal mulanya dari situ. Jadi kalau orang bisa, kenapa tidak bisa. Jadi awalnya maka kami coba-coba dulu kelapa pribadi, ternyata harganya jauh lebih daripada yang diambil langsung dari pengusaha-pengusaha yang terdekat. Itu awal mulanya kita berusaha untuk memulai bisnis kelapa ini. Terus bagaimana Bapak bisa mendapatkan modal awal dari? Sebenarnya tidak ada modal, karena memang awal mulanya itu kita pakai kelapa pribadi. Kemudian setelah kita beli kelapa milik keluarga atau kerabat terdekat, itu kan kelapanya dulu kita beli, uangnya nanti setelah kita jual. Jadi kita nggak perlu modal sebenarnya. Nah, perlunya kita hanya yang mengumpulkan kelapanya milik keluarga pertama, kita jual, nanti baru setelah kita jual uangnya kita kasih ke keluarga kita tadi itu. Awal mulanya begitu. Jadi untuk modal itu memang tidak ada awal mulanya. Iya, tidak ada.
karena itu ngumpulkan kelapa terlebih Iya, dahulu, mengumpulkan kemudian kelapa. dijual, baru Dijual. uangnya dikasih. Iya, kasih. Ya, kebetulan juga kami di sini kan punya pickup atau mobil ini, mobil pickup. Jadi ya kami tinggal jual saja gitu. Oh, siap-siap Pak. Terus Pak, apakah Bapak memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan khusus di bidang kelapa sebelumnya? Enggak ada sama sekali. Hanya modal nekat saja sebenarnya. Oh, Tidak ada apa ya, pendidikan itu enggak ada. Hanya otodidak saja. Melihat orang bisa sambil tanya-tanya gimana caranya, naksirnya itu gimana, kalau kelapa 1000 sekian berapa untungnya, kemudian apa jeleknya berapa, itu hanya belajar otodidak saja. oh iya. Tidak ada pendidikan khusus. Jadi belajarnya itu dari otodidak sekaligus dari lingkungan Ah sekitar iya, ya? lingkungan sekitar. Sambil tanya kawan. Oke, siap Pak. Terus bagaimana Bapak bisa mempelajari seluk-beluk bisnis kelapa ini? Seperti budidaya, panen, pengelolaan, kemudian dan pemasaran seperti itu. Kalau di sini itu kan hanya apa ya, kita beli kelapa masyarakat, kita jual lagi. Oh, Hanya sekedar itu, tidak ada pengolahan dan sebagainya. oh, Paling hanya untuk parut saja, itu tidak banyak. Hampir rata-rata ini kita jual kepada distributor, kita ngambil dari masyarakat, petani lokal, kemudian kita jual ke distributor, itu saja. hmm. Cuman ya kita karena skalanya besar, jadi satu hari itu bisa 3.000 sampai 5.000 kelapa. Oh, seperti itu ya. Kemudian adakah mentor atau pengusaha lain yang menjadi inspirasi Anda, Pak? Iya ada. Dulu sebenarnya sebelum kami terjun itu ada bos juga, bos kelapa. Kami punya bos dulu. Nah dari bos kelapa ini dia ngasih saran. Lah kan kamu sudah punya mobil, kenapa nggak jual langsung? Nah dari saran itu sebenarnya kita mulai nekat untuk berusaha menjual langsung ke distributor. Karena kita punya kendaraan sendiri yaitu mobil pickup itu untuk dibawa ke distributor. Nah mentornya itu ya apa ya, bos saya juga dulu. Jadi sebagai mentor Bapak itu adalah bos Bapak Iya, sendiri bos. yang menyarankan Bapak untuk menjual kelapanya sendiri. Iya, itu. Oke. Kemudian tentang usaha Bapak, tentang bisnis Bapak, jenis produk atau jenis kelapa yang seperti apa yang Bapak jual? Apakah kelapa tua misalnya, atau kelapa segar, air kelapanya saja, minyak kelapa, atau sabut kelapa seperti itu? Oh, kalau itu hanya kelapa tua saja. Nah, untuk yang lain-lain enggak, hanya kelapa tua saja. Hanya kelapa tua Hanya saja. kelapa tua saja. Jadi untuk kelapa tuanya itu dijual satuan atau Bapak potong terlebih dahulu, diambil istilahnya tempurungnya itu, kemudian dijual lagi atau gimana Pak? Ada banyak pilihan, ada pakai satuan, ada pakai kiloan, ada juga istilah kita itu yang tidak masuk kiloan dan satuan, maka itu dibelah. Nah dibelah itu kemudian kita jemur, dijadikan pepra. Nah jadi gitu modelnya. Baik Pak. Terus dari mana Bapak bisa mendapatkan pasokan buah kelapa selain dari kebun Bapak pribadi dengan keluarga terdekat Bapak? Alhamdulillah kami sudah mengembangkan ke beberapa tempat seperti Teluk Kedai, kemudian Sungai Te, ke Juruju. Nah dari sanalah kita mendapatkan pasokan kelapa tersebut. Kalau hanya wilayah di sini paling itu satu hari 2.000-an. Tapi kita sudah mengembangkan ke beberapa karena kita juga punya teman yang sama di bisnis dunia kelapa. Di antaranya di Teluk Kedai, Sungai Te, sama Juruju. Kita juga beli ke sana, bahkan kita sampai juga ke Mempawah. Jadi kita beli kelapa sampai ke Mempawah dan kemudian kita jual lagi nanti gitu. Oh, seperti itu Pak. Terus bagaimana Bapak memastikan kualitas dan kesegaran produk kelapa Bapak? Itu kan Bapak belinya dari maksudnya dari berbagai tempat ya. Kemudian bagaimana Bapak bisa memastikan kualitasnya itu, bahwasanya kualitas produk itu masih segar atau bagaimana Pak? Karena kita menggunakan ada pengelompokan. Ada kelapa kelas A, ada kelapa kelas B, ada kelapa AB. Jadi kalau yang A itu besar, segar.
Yang B itu agak kecil, kalau eh, B kalau BC itu kelapa yang kecil. Jadi memang kita ini ada pembagiannya. Emang. Jadi kemudian kalau kelapa itu kan bisa dilihat dari warna segar atau tidaknya. Gitu. Ada tekniknya, itu ada penyortiran juga. Jadi tidak langsung kita beli. Ada juga kita beli secara langsung semua global. Jadi misalnya ada 3.000 global, cuman kalau sistem global itu harga lebih murah ketimbang sistem satuan. Kalau satuan itu lebih mahal, atau timbang pun juga lebih mahal. Kalau global itu lebih murah. Oh, jadi emang ada teknik tersendiri Iya, untuk ada teknik memastikan sendiri. bahwasanya kelapa itu masih segar atau Iya betul. Karena kita di sini juga punya kernet. Nah, kernet ini yang biasanya juga ikut nyortir ini. oh gitu Pak. Hmm. Terus bagaimana Bapak memasarkan produk kelapa Bapak? Misalnya penjualan langsung atau Bapak juga menjual kelapa itu secara online, distributor atau ke supermarket bahkan seperti itu Pak? Kalau saat ini masih distributor. Masih langsung ke Iya, distributor ya? distributor. Kalau ke minimarket enggak, juga penjual belum. Oh. Hanya langsung distributor. Karena kita sampai detik ini masih kekurangan kelapa. Kalau 3.000 sampai 5.000 itu masih kurang sebenarnya. Distributor itu bisa puluhan ribu. Cuman ada rencana untuk mengembangkan ke pemasaran Bapak ke online atau distributor atau penjualan supermarket dan lain sebagainya? Nah, ada sebenarnya, cuman untuk saat ini belum. Untuk saat ini masih belum. Tapi ada rencana karena dibutuhkan modal besar kali untuk kayak gini ini dibutuhkan modal yang sangat besar. Karena kita dikirim biasanya kita kirim ke Jawa pakai kontainer biasanya. Nah, itu puluhan ribu, itu 20.000 minimal kita kirim ke Surabaya atau ke Jawa Timur. Itu minimal satu kontainer itu 20 sampai 30.000 satu kali kirimnya. Untuk itu Pak, target pemasaran utama itu? Ya selama ini pemasarannya ya hanya ini distributor saja. Ya untuk saat ini. Berarti untuk apakah target pemasaran utamanya itu buat industri makanan, konsumen rumah tangga atau industri kosmetik, itu Bapak masih belum tahu berarti? Masih belum tahu karena bukan kita ya, kita hanya jual ke distributor. Bapak hanya jual ke distributor saja berarti ya. Mungkin distributornya nanti yang mengarahkan kemana jalurnya itu. Siapa? Terus adakah strategi khusus Bapak itu untuk bersaing dengan kompetitor lain di pasar ini? Ya, kita juga punya strategi, cuman ya kadang kita dirahasiakan dengan kompetitor lain. Karena apa? Kalau kita kasih tahu bisa collab kita. Soal ini memang strategi kita. Ada macam-macam strategi, cuman kita dirahasiakan. Oke, siapa? Jadi tidak bisa dijawab kalau memang sifatnya itu rahasia. Ya, karena ini kan sifatnya interview ini memang tidak mewajibkan Bapak yang sekiranya itu sifatnya rahasia untuk menjawab. Siap. Terima kasih. Kemudian bagaimana Bapak mengatasi turun naik harga buah kelapa di pasaran? Oh, divaluasi ya maksudnya? Ya. Divaluasi turun naiknya harga ini sebenarnya kita sangat simpel karena kita turun naiknya harga itu pasti selalu ditelepon oleh distributor. Hari ini naik, hari ini turun, itu selalu ditelepon, dikasih tahu oleh distributor sehingga kita juga enak ngasih tahu ke petani bahwa harga kelapa naik, harga kelapa turun, itu tinggal gitu saja. Oh, jadi nanti bisa menyesuaikan ya? Bisa menyesuaikan. Gitu. Tapi kalau kelapa yang sudah kita beli dari petani, itu biasanya kita jual dulu, baru nanti ada informasi dari distributor bahwa kelapa ini turun. Artinya tidak langsung di distributor kelapa turun, enggak. Biasanya dia kasih tahu, ini 2-3 hari ini kelapanya turun gitu. Biasanya begitu. Oke, siap Pak. Terus apakah Bapak pernah mengalami kendala atau krisis dalam menjalankan usaha kelapa ini Pak? Ya kendalanya ketika di musim hujan, karena di sini kan jalan tidak bagus semua. Jadi ketika ada kelapa masyarakat itu yang ada di daerah yang jalannya belum bagus, sehingga kami tidak bisa memasarkan itu terlalu cepat. Masih nunggu kering dulu. Ini yang mengakibatkan biasanya kita hanya sedikit, bisa 3.000, tidak sampai 5.000. Kenapa? Karena akses jalan kita nggak masuk, sehingga diperlukan pengangkutan ulang menggunakan sepeda motor. Kalau biasanya
kita pakai pickup, ini pakai sepeda motor. Oh, jadi Bapak mengatasi masalah itu dengan cara mengangkutnya dengan Iya, sepeda sepeda motor. motor. Dan itu tentunya menambah biaya lagi. Oh iya, Pak. Hmm. Terus apa saja pencapaian yang Bapak banggakan lah dalam usaha ini, usaha kelapa? Ya, Yang menurut Bapak dapat dibanggakan lah menurut Bapak. intinya saya bisa membantu masyarakat. Karena selama ini awal mulanya itu memang saya itu ngambil kelapa itu beda, agak beda dengan yang lain sebenarnya. Beda, memang sih tidak banyak bedanya hanya 100 rupiah atau 150 rupiah. Ini sehingga ini dapat membantu masyarakat. Awalnya kan dulu kan sebelum ada pesaing di dalam, sebelum saya merintis ini kan, ini harga itu bos-bos dari luar itu, pengusaha kelapa di luar itu selalu mengambil kelapa itu murah, jauh harga, karena kita nggak tahu harganya berapa. Semenjak kami turun terjun di dunia ini, akhirnya masyarakat tahu ternyata kelapa itu mahal. Cuma karena orang dalam yang tidak ada yang tahu terkait kelapa itu mahal atau tidaknya, maka semenjak saya terjun di situ, alhamdulillah masyarakat sudah tahu bahwa kelapa itu mahal. Dan sekarang orang dari luar pun yang datang ke sini menyesuaikan harga dengan kami, sehingga tentunya ini sangat membantu masyarakat yang ada di desa. Terus ada rencana Bapak untuk mengembangkan bisnis kelapa ini ke depannya? Rencana sih iya, cuman untuk saat ini masih belum. Kenapa? Tadi terkait masalah modal. Kenapa? Karena kita juga harus memenuhi kebutuhan masyarakat juga. Masyarakat yang butuh uang mesti kita kasih pinjaman. Nah, untuk itu rencana kami yaitu untuk mengembangkan ini, yaitu ingin melakukan ekspor kelapa sebenarnya, rencananya itu, rencana besarnya sih. Cuman sampai detik ini masih belum. Oh, terus apa sih tantangan utama yang Bapak hadapi dalam usaha kelapa? Tantangan yang sangat istilahnya sangat utama lah di usaha ini. Saya rasa kalau kelapa ini nggak ada tantangannya, karena menurut saya sih nggak ada, versi saya nggak ada tantangannya. Paling ya hanya ya masyarakat yang pinjam uang melebihi kapasitas kelapanya, paling itu saja. Misalnya kelapanya perkiraan itu hanya dapat 5 juta, kadang masyarakat itu pinjamnya 10 juta karena ada hajatan. Sehingga tentunya ini membuat kita itu memutar otak untuk cari modal. Paling itu saja. Kalau yang lain aman-aman saja. Karena bisnis kelapa ini sangat mudah. Selain mudah, bisa ditiru lah oleh orang banyak. Intinya punya kendaraan saja. Bagaimana menurut Bapak pemerintah dapat membantu para pengusaha kelapa di Indonesia untuk pemerintah? Sebenarnya kalau pemerintah ingin membantu itu di pengelolaan sabut kelapa. Karena kalau di sini ini sabut kelapa itu hanya dibuang begitu saja. Itu sampai detik ini tidak ada orang yang bisa mengelola sabut kelapa yang nantinya bisa dijadikan nilai ekonomis. Sampai detik ini masih belum ada. Mungkin kalau pemerintah bisa kasih bantuan untuk alat-alatnya untuk menjadikan sabut kelapa itu bisa jadikan kebucing atau bisa jadikan tali atau jadikan lap kaki, itu kan bisa ada mesinnya. Sampai detik ini belum ada pemerintah bantu itu. Tapi kalau misalnya pemerintah ingin membantu, yaitu menurut saya lebih bagusnya itu di pengolahan sabut kelapa. Karena kalau kita mesin untuk pembuatan minyak kelapa itu kan sangat mahal, itu mungkin sangat sulit. Tapi kalau mesin untuk proses penggilingan sabut kelapa dijadikan macam-macam lah, itu lebih bagus. Seperti itu ya, Pak. Baik Pak, mungkin itu saja yang Terima kasih. dapat saya tanyakan interview kepada Bapak, karena memang kami ini kan sifatnya interview Bapak ini untuk tugas UTS kami di kampus itu. Jadi kami mohon maaf juga Pak apabila ada kesalahan, baik itu dari pertanyaan kami yang tidak berkenan kepada Bapak. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak telah meluangkan waktunya untuk bisa diinterview mengenai seputar bisnis kelapa yang Bapak tekuni sekarang, seperti itu. Oke Pak,
Terima kasih Pak. Siap.